Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palevi dengan NIM 2021414044. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah pengantar pembangunan perdesaan, yang dimana soal UTS-nya ada 5. Yang soal pertama akan saya bacakan. Apa sih perbedaan pendekatan community development, community empowerment, dan community organization? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa sih community development itu. Nah, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih community development itu. Nah, community development ini ada pendekatan, lebih ke arah pendekatan ke pembangunan ekonominya, agar mereka ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, terus juga meningkatkan literasinya, terus juga meningkatkan pendidikannya. Nah, sebelum dari itu, dari mereka ini pendekatan ke pembangunan ekonominya, maka itu akan terciptanya lapangan kerja, yang dimana lapangan kerja ini akan sangat, eh, maaf, yang dimana lapangan kerja ini akan bisa membangun yang tadi seperti saya bilang tiga tadi, kesejahteraan rakyatnya, meningkatkan pendidikannya, terus juga meningkatkan literasinya. Nah, mungkin itu saja yang pertama. Yang kedua itu ada community organization ya namanya. Nah, yang dimana ya community organization ini adalah proses untuk mereka, bagaimana caranya mereka itu memelihara keseimbangan sosialnya mereka antara kebutuhan sehari-hari, kemudian antara kebutuhan sosialnya, dan apa ya? Ya mungkin ya seperti itu aja. Kemudian yang ketiga itu ada community empowerment. Nah, community empowerment ini dia itu adalah proses bagaimana mereka membuat masyarakat ini bukan. Bagaimana proses pembangunan itu yang membuat masyarakat ini menjadi berinisiatif gitu, menjadi mau gitu, agar mereka ini dapat memperbaiki kehidupan sosialnya mereka. Terus juga dari sinilah itu mereka tuh dapat memperbaiki lingkungannya mereka itu menjadi lebih baik ke depannya. Nah, kemudian itu bagaimana penerapannya di antara tiga semua ini untuk pembangunan perdesaan. Ya tentu saja itu sangat berguna, dimulai dari community empowerment-nya ya, di mana masyarakatnya ini yang pertama harus berinisiatif dulu untuk membangun pedesaannya ini. Dari berinisiatif itu maka mereka itu akan apa ya, membuat eh, membuat pembangunan ekonomi yang menjadi lebih baik. Nah, dari mereka membuat itu akan terciptanya lapangan kerja. Nah, dengan terciptanya lapangan kerja itu akan terjadinya eh, peningkatan dalam hal pendidikan maupun kehidupannya mereka. Terus juga yang paling pentingnya itu di selain yang pertama tadi, yang community empowerment itu. Nah, yang menjadi faktornya juga yaitu community organization, yang dimana mereka ini harus bisa memelihara keseimbangan kebutuhannya mereka ini antara kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, kemudian kebutuhan sosialnya. Nah, dari tiga itulah mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan penerapannya dalam pedesaan. Dan lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebelum menyusun rencana program pembangunan pedesaan, apa yang paling penting dilakukan terlebih dahulu agar program yang disusun berjalan dengan baik? Nah, mungkin untuk itu, hal yang paling penting dilakukan itu mencari SDA-nya sih. SDA-nya, kemudian SDM-nya, mungkin SDM-nya dulu sih yang lebih penting. Jika sumber manusianya sudah ada, maka mereka akan mencari sumber daya alamnya. Kemudian jika mereka sudah mendapatkan itu, jika sudah mendapatkan kedua itu, maka ya apa yang ingin dibangun tadi, apa yang ingin disusun tadi itu dapat berjalan lancar, ya mungkin bisa terjadi, bisa didapatkan gitu. Ya, mungkin itu saja untuk nomor 2. Mungkin langsung saya skip saja ke nomor 5, yaitu dalam pelaksanaan salah satu program pembangunan perdesaan yang akan kalian dilaksanakan nanti dengan waktu yang singkat, tentunya membutuhkan disiplin waktu yang sangat tinggi ketika di lapangan. Banyak hal yang tak terduga bahkan
susah untuk ditebak ketika di lapangan yang bisa menyebabkan program pemberian tidak sesuai dengan persiapan. Gambaran seperti apa yang seharusnya dilakukan ketika di lapangan agar dalam pelaksanaan berjalan sesuai dengan waktu dan prepare yang sudah dipersiapkan. Tidak ada kemunduran, tidak ada telat, dan lain sebagainya. Yang mungkin untuk menjawab soal ini, yang pertama itu dari kesiapan mahasiswanya dulu, dari prepare-nya mereka itu agar tidak terjadinya keterlambatan dan eh, kemunduran yang lainnya lah. Karena sebelum menerapkan suatu program ini, tentunya mereka juga pasti sudah melihat di desa ini seperti apa kondisinya gitu, kendalanya-kendalanya itu seperti apa, masalah di lapangannya itu mungkin nanti akan seperti apa. Seharusnya itu mungkin sudah dipikirkan baik-baik ya. Karena jika yang menerapkan program yang kita inginkan di desa itu, maka kita harus memikirkan ke depannya ini berjalan lancar atau tidak. Maka itu dari mahasiswanya dulu, bagaimana caranya mereka men-setting, memikirkan bagaimana program ini dapat berjalan lancar di desa tersebut. Tidak ada kendala, tidak ada keterlambatan sama sekali dalam menerapkan program ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.